Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kami ingin memberikan pengalaman dan tata cara bahkan sunnahnya kepada kita apabila kita mau melihat orang sakit ataupun menengok orang sakit, maupun itu saudara kita, tetangga kita, saudara muslim, bahkan di luar saudara muslim. Misalnya ada tetangga kita di sebelah rumah kita, ada orang di luar Islam, ataupun ada orang Kristen, mereka sakit, maka dianjurkan pula, disunahkan pula kepada kita untuk kita melihatnya itu semata-mata karena hukukul jiran. Ya, tidak lebih dari itu, hanya sebatas hukukul jiran, hak-hak tetangga ataupun hak-hak kemanusiaan, hak asasi manusia. Jadi kami akan menyebut beberapa sunnahnya yang kami akan runtut nanti di video ini. Ya, di antaranya poin yang pertama ialah kamu harus memastikan terlebih dahulu bahwa si fulan itu memang benar-benar sakit. Idza tahaqqaqa maradahu. Ya, jadi dipastikan terlebih dahulu bahwa mereka sakit, maupun kabar itu langsung kamu mendengar atau dari tetangga, saudara, dari HP misalnya, maka disunahkan kepada kita untuk kita menengok dan melihatnya kalau dipastikan mereka sakit. Lalu yang kedua ialah disunahkan pula kepada kita untuk berwudu. Ya, ini jarang sekali kita kerjakan. Ya, jarang sekali kita kerjakan. Kalaupun kita misalnya mau melihat orang sakit, langsung kita berangkat begitu saja, tidak apa-apa, tetap kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita berwudu dengan mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka itu akan berlipat ganda pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a wa adama ridan akhahu al-muslima bu'ida min jahannam 70 kharifa." Jadi barang siapa yang berwudu dan memperbaik wudunya, ya, dan juga langsung berkunjung ke rumah saudaranya yang sakit, bu'ida min jahannam, maka orang itu akan dijauhkan daripada jahannam 70 kharifa, 70 tahun perjalanan. Ya, jadi inilah keutamaannya bagi orang yang berwudu ataupun melebihi daripada orang yang tidak berwudu. Orang yang tidak berwudu tetap mendapatkan pahala, tetapi orang yang berwudu seperti ini, seperti sunnah Rasulullah ini, langsung kita mendapatkan pahala 2 kali lipat pahalanya Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua, poin yang kedua. Lalu untuk selanjutnya, poin yang ketiga ialah al-ikhlasu billah. Ialah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila kita mau mengerjakan sebuah aktivitas ibadah, maka semuanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti niat dengan al-ikhlasu billah. Lalu yang keempat ialah jalan kaki. Jalan kaki ini lebih baik daripada naik kendaraan. Ya, karena berulang-ulang Rasulullah ketika melihat para sahabat yang sakit, bahkan kata Sayyidina Jabir, Rasulullah itu pernah melihat aku ketika aku sakit, Rasulullah jalan kaki. Sering Rasulullah banyak jalan kaki. Ya, karena lebih utama daripada naik motor, daripada naik kendaraan. Itu kalau bisa memungkinkan maka jalan kaki. Kalau tidak memungkinkan, misalnya jauh, jangan kita jalan kaki. Ya, kalau ini dekat lah, kalau ada di sekitar rumah kita 50 meter, 100 meter ataupun setengah jam perjalanan daripada rumah kita, maka disunahkan kita untuk kalau bisa jalan kaki. Lalu yang kelima ialah sunnah kepada kita juga untuk mencari jalan, ya, antara dua jalan. Pertama berangkatnya lain, pulangnya nanti lain. Dan juga diusahakan langkah-langkahnya juga lebih banyak, katanya di sini. Lebih banyak langkahnya berangkatnya daripada pulangnya. Ini sunnah kepada kita. Ya, karena semakin banyak melangkah, maka di situ semakin banyak pula Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya.
Dan juga diusahakan beda jalan. Kalau berangkatnya beda, nanti pulangnya beda. Kenapa? Karena bumi itu akan nanti, ketika bumi itu diinjak oleh kita, maka nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita pergi ke masjid misalnya. Ya. Dan juga yang keenam ialah kalau kita mengetok pintu rumah sahibul bait, maka diusahakan kita jangan berdiri di depan rumah. Diusahakan kita ada di samping, sebelah kiri, sebelah kanan, supaya ketika pintu itu dibuka sama sahibul bait, maka kita tidak langsung melihat situasi yang di dalam, kondisi yang di dalam. Ya, takutnya nanti di dalam itu misalnya ada istrinya, ada keluarganya yang perempuan misalnya tidak pakai kerudung dan lain sebagainya, maka itu tidak baik. Ya, maka dari itu diusahakan orang yang mengetok pintu, disunnahkan kepada kita yang mengetok pintu itu harus ada di samping, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ya. Dan juga yang nomor 7 ialah ini ialah bersalaman, ya. Bersalaman. Ya, bersalaman dengan orang yang sakit, maka itu diperkenankan, disunahkan kepada kita. Ya, bahkan kalau memungkinkan untuk salaman dengan orang yang sakit, maka silakan untuk bersalaman dengannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya penuh dengan alat-alat rumah sakit misalnya, maka kita tidak harus memaksa untuk kita bersalaman. Tetapi keutamaan bersalaman di sini banyak sekali keutamaannya. Di antara salah satu hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghafarallahu ay yufarriqa dzunubahuma." Jadi tidak ada dua muslim yang bertemu keduanya lalu bersalaman, keduanya ketika bertemu langsung bersalaman, nanya-nanya kabar, gimana kabarnya, langsung bersalaman. Nah, maka di waktu itu pula Allah, ketika tangan kita melengketkan bersalaman dengan saudara kita, maka Allah akan menggugurkan keduanya sebelum mereka berpisah. Ya, jadi di situ pula keutamaannya. Kenapa dalam Islam dianjurkan kita terus-menerus untuk bersalaman dengan saudara-saudara muslim. Lalu yang ke-8 ialah kita mendoakan orang yang sakit. Disunahkan kepada kita untuk kita mendoakan orang yang sakit. Apa doanya? Silahkan, bisa dicatat, ya. Bahkan bisa didapatkan dalam kitab-kitab hadis. Ini, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ini tentu kita meminta kepada Allah agar penyakitnya dihilangkan, ya, agar diberi kesembuhan, karena memang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, ya Allah. Nah, ini dia. Ya, jadi disunahkan kepada kita untuk kita mendoakan orang yang sakit itu. Dan juga disunahkan pula kepada kita ialah kita memegang kepalanya. Kalau memungkinkan, kita pegang kepalanya orang yang sakit ataupun serah, ya. Dan juga kalau tidak memungkinkan memegang kepala, maka di dada, di letak jantung ini dipegang dengan kita mengucapkan kalimat, ya, bismillah, kalimat basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali ataupun 7 kali, terserah. Yang penting ganjil, ya. Kenapa? Karena Allah itu maha ganjil. Allah itu cinta kepada yang ganjil. Innallaha yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada suatu yang ganjil. Maka dari itu kalau kita mau wirid, dzikir dan lain sebagainya, maka diusahakan untuk ganjil-ganjil. Ya. Maka disunahkan kepada kita, tapi kata ulama, yang paling disunahkan adalah kita memegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, setelah itu baru kita disunahkan pula kepada kita untuk kita duduk di samping kepalanya orang yang sakit. Kalau seandainya orang yang sakit itu baringnya ke arah selatan, badannya menghadap ke kiblat, maka diusahakan kita duduk di samping kepalanya sambil kita mendoakannya. Ini sunnahnya kepada kita, ya, kepada orang yang mau menengok ataupun melihat orang sakit. Lalu yang ke-9 ialah diusahakan jangan sampai kita duduk lama-lama, ya, duduk lama-lama sampai berjam-jam, ya, ngobrol berjam-jam, ya, bisa nanti mengganggu orang yang sakit misalnya, ya. Maka kita harus jangan lama-lama. Bahkan kata ulama, kita datang bersalaman, mendoakan, memegang kepala, duduk sebentar di sampingnya,
ya, lalu kita bersiap-siap untuk pergi. Kenapa? Takut mengganggu orang yang sakit, mungkin mau istirahat dan lain sebagainya. Ya, terkecuali kalau orang yang sakit itu meminta, kamu tolong jangan pergi dulu misalnya. Karena kalau ada kamu, saya terhibur, ya, ataupun sakit saya sudah mulai hilang misalnya sedikit-sedikit. Ya, maka kita tidak boleh buru-buru ya untuk atau keluar dari ruangan itu. Tapi kalau orang yang sakit tidak meminta demikian, maka kita harus secepatnya keluar, jangan lama-lama kita duduk di sampingnya. Setelah itu kita bersiap-siap untuk pulang, ya, untuk keluar dari ruangan itu ataupun dari kamar misalnya, kamar orang sakit. Maka sebelum kita keluar itu kita harus mendoakan lagi. Disunahkan kepada kita untuk mendoakan. Apa doanya? Silahkan bisa dicatat, walaupun nantinya kami akan catat, akan tulis. Ya, bisa pemirsa bisa menyatat supaya pemirsa bisa langsung mengamalkan perbuatan sunnah ini, agar kita mendapatkan pahala-pahala yang khusus daripada sunnah-sunnah seperti ini. Yang ke-10 ialah doanya apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Kalau laki-laki ayyasfiyaka, kalau perempuan ayyasfiyaki, tinggal diganti belakangnya. Jadi sekali lagi saya ulang kembali doanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Dibaca 7 kali sebelum kita pergi. Lalu yang nomor 11 ialah kalau memungkinkan bisa langsung kita meminta doa kepada orang yang sakit. Tolong doakan saya misalnya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan, lancar rezekinya, ya, dipermudah segala urusannya. Minta doa kepada orang yang sakit itu, karena orang yang sakit itu sekali berucap langsung diistijabah doanya. Selama doa itu masih doa yang baik. Tentu kita meminta kepada mereka bukan doa-doa jelek. Tentu semua orang meminta kepada dalam doanya itu pasti doa-doa yang baik. Jadi berusaha kalau memungkinkan kepada orang yang sakit disuruh mintain doa, disuruh doakan, ya, suruh minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doanya orang sakit itu langsung diistijabah, langsung dikabul oleh Allah. Di antaranya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami akan sebut di kesempatan siang hari ini. Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhalta 'ala maridin famurruhu falyad'u laka fa inna du'aahu ka du'aul malaikah." Apabila kamu menengok dan masuk ke orang sakit, ya, atas orang sakit yang melihatnya, famurruhu, maka menyuruhlah kepadanya ataupun minta, falyad'u laka, agar kamu didoakannya. Agar kamu didoakan, minta kepada dia, tolong doakan saya. Fa inna du'aahu ka du'aul malaikah. Maka keutamanya sesungguhnya doanya orang sakit itu sama seperti doanya para malaikat. Ya, jadi kalau bisa dan memungkinkan, maka mintalah kamu sebelum kamu pergi itu, tolong doakan saya. Ya, karena doanya orang sakit itu langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 12 ialah jangan kamu berbicara yang mengagetkan kepada yang sakit ataupun kepada ahlul bait. Kamu tiba-tiba baru sampai, ngobrol lalu berkata bahwa di tetangga, ya, di sebelah rumah saya dulu ada orang yang sakit seperti ini. Ya, tidak lama kemudian 2 hari 3 hari langsung meninggal. Ya, karena ini penyakitnya parah misalnya. Jadi kamu jangan sampai berkata demikian. Inilah sunnah-sunnah yang harus kita jalani. Yang diantaranya kamu jangan sampai mengagetkan dan menakutkan orang-orang yang sakit ataupun kepada ahlul bait, keluarganya. Ya, dan juga yang nomor selanjutnya ialah kita harus berkata dengan perkataan yang sabar. Ya, misalnya tolong kamu nanti ketika kamu merawat si fulan ataupun siapa yang sakit itu, mudah-mudahan kamu sabar, ya, diberi kesabaran oleh Allah SWT. Dan juga bahkan orang yang sakit menerima misalnya ujian yang Allah berikan kepadanya dan sabar. Kenapa? Karena Allah selalu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Banyak dalam kitab Al-Quran disebutkan Allah itu paling suka, paling cinta kepada orang yang sabar, selalu bersama orang yang sabar misalnya. Ya, jadi banyak sekali disebutkan dalam kitab Al-Quran. Jadi kesabaran ini
perlu kita tanam dalam jiwa ataupun dalam hati kita. Terus nomor 14, ya, runtutan daripada sunnah-sunnahnya kepada kita ialah kamu jangan menghentikan, ya, seruhan daripada orang sakit. Orang sakit itu kalau sudah mulai sudah komat sakitnya, mereka akan menyeru, Allah, ya Allah. Kalau mereka menyerunya karena sakit, maka kamu jangan hentikan seruhan itu. Terkecuali kalau seruhannya itu menyalahkan, misalnya menyalahkan Allah, misalnya yang beri yang memberikan penyakit, ya, misalnya, kenapa engkau berikan penyakit ini kepada saya ya Allah, misalnya, maka kamu wajib untuk menghentikan seruhan itu. Tetapi kalau misalnya orang yang sakit hanya menyeru biasa karena memang sakitnya yang tidak kuat, maka kamu jangan sampai menghentikannya. Itu sunnahnya kepada kita, ya. Lalu menampakkan muka yang ceria, ya. Kadang ada juga yang sedang bermasalah dengan tetangganya, ya. Kalau tetangganya pas kebetulan lagi sakit, walaupun kita nengok itu kadang mukanya cemberut, ya. Jadi usahakan muka dengan muka ceria, ya. Ini sunnah kepada kita. Dan juga nomor 16 ataupun 17, kamu jangan sampai makan dan minum di tempat tersebut, ya, di tempat orang yang sakit, ya. Tetapi karena ini sudah menjadi adat dan kebiasaan di kampung-kampung, bahkan keluarganya tidak nyaman, ya, tidak enak apabila ada tamu tidak diberi makanan, minuman, setidaknya air teh, ya, setidaknya air biasa ataupun teh lah, ya. Ini sudah menjadi kebiasaan, tidak mungkin ini bisa dirubah di setiap daerah, ya. Dan juga ada beberapa hadis yang memang sangat utama, ya, kalau kita memberikan makanan ketika ada keluarga kita sakit, lalu kita ringan memberikan makanan kepada orang lain, maka ini juga menjadi obat. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang sakit itu dengan banyak-banyak bersedekah. Jadi semakin banyak kita bersedekah, Allah akan memberikan kesembuhan melewati barokahnya sedekah itu, dan Allah akan mengangkatnya, ya. Allah akan mengangkatnya penyakitnya, dan Allah juga akan mengangkatnya orang yang sakit, bahkan di ahlul bait, di keluarganya itu, ya. Jadi ini asal muasalnya. Asal muasalnya, kalau bisa kamu jangan makan dan minum di tempat itu. Ini di ruang ataupun di rumah orang yang sakit itu. Tapi karena ini sudah menjadi adat kebiasaan, maka silahkan terus jalankan, ya, jalankan, karena ini sudah menjadi adat. Sudah menjadi adat musabab, ya, di kampung-kampung. Ya, kadang tidak enak, ya, ke pihak keluarganya tidak enak kalau enggak ngeluarin makanan ataupun air dan teh misalnya, ya. Jadi silakan ini teruskan, karena ini bisa menjadi bisa masuk dalam bab sedekah, ya, bisa masuk dalam sedekah. Kalau kita banyak bersedekah, maka Allah akan segera mengangkat penyakitnya, menghilangkan penyakitnya orang yang sakit, yang diderita, ataupun memberikan keutamaan, kemuliaan kepada ahlul bait melewati dengan kita banyak-banyak bersedekah ini. Ya, lalu yang selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 18 ialah sunnahnya kepada kita ialah sering melihatnya. Jangan cuma sekali, saudaraku. Pemirsa, jangan cuma sekali kita melihat orang sakit, kalau bisa 2 kali, 3 kali sebelum mereka sembuh ataupun sebelum mereka wafat. Misalnya parah sakitnya, ya, kita harus sering-sering mengunjungi, ya, sering-sering kita melihatnya. Itu wa yakunal ghibban, ya, jadi sering berulang-ulang untuk kita melihat orang yang sakit tadi. Lalu yang nomor 19 apa 20, ya. Ini runtutannya. Wa yakunal waqtu qabilan lil iyadah. Dan kita pun juga harus melihat waktu, ya, melihat waktu, dengan sampai kita, ya, berkunjung ke rumah orang yang sakit itu dengan waktu-waktu yang mereka mau istirahat. Waktu-waktu yang mereka mau istirahat, misalnya duhur, orang kan mau istirahat, ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu habis maghrib sampai tengah malam, jam 9, jam 10. Kalau lewat dari itu, ya, kamu harus pulang, ya, jangan lama-lama, ya, di tempat tersebut. Ya, jadi kita harus melihat waktu yang tepat, ya, supaya kita tidak mengganggu ketenangan sahibul bait ataupun ketenangan orang yang sakit, mungkin mau istirahat dan lain. Ya, insyaallah
kami akan membacakan runtutan yang sambungan dari sunnah-sunnahnya kepada kita kalau kita melihat orang sakitnya. Di antaranya runtutan yang pertama ialah diusahakan orang yang sakit itu berbaring, berbaringnya ke arah selatan, lalu badannya menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, arah sebaliknya, tapi tetap badan menghadap ke kiblat. Yang ketiga, yang paling dikerjakan oleh orang-orang awam seperti saya misalnya, maka berbaringnya itu kepalanya ke timur, lalu badannya menghadap ke kiblat. Ini yang banyak dipakai oleh para ulama ataupun orang-orang awam di kampung-kampung, Ini yang benar, Jadi 3 bisa dipilih. Berbaring ke selatan, berbaring ke arah ke ini, dan juga berbaring ke arah timur. Tapi tetap diusahakan jasad badan ini semua menghadap ke kiblat. Kalau berbaring ke timur, ini kadang biasanya dikasih bantal. Dikasih bantal dari bawah supaya posisinya begini, supaya tetap menghadap ke kiblat kayak orang lagi salat duduk tuh. Ini yang paling dipakai, yang paling dikerjakan oleh orang awam. Lalu yang kedua ialah ditalken orang yang sakit itu. Bukan cuma setelah dikubur saja, tapi ketika mereka sakit kelihatannya sudah menghadapi sakratul maut ataupun badan sudah mulai kaku, maka secepatnya ditalken, diingatkan dengan kalimat yang mulia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditalken, Ini sunnah kepada orang yang di sekitarnya, sunnahnya. Dan diusahakan talkennya ini bukan ahli waris ataupun bukan keluarganya. Jadi kalau bisa orang lain misalnya, karena kalau keluarganya yang talken, bisa nanti orang yang sakit itu berprasangka buruk. Oh, saya ini sudah ditalken ini, mungkin keluarga saya sudah rela melepaskan saya, begitu. Jadi kalau bisa menyuruh orang lain di sekitarnya gitu untuk menalken, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sangat dianjurkan kepada kita, kepada orang yang ada di sekitarnya, karena Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Wa'an Mu'ad radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, pernah meriwayatkan hadis ini. Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi barang siapa yang akhir hidupnya di muka bumi ini, di dunia ini, dengan membaca kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka pasti mereka akan masuk surga. Ini salah satu keutamaannya kenapa ditalken orang yang mau menghadapi sakaratul maut itu, karena ini utamanya dakhala al-jannah, jaminan daripada Rasulullah akan masuk surga. Apakah orang yang tidak mengucapkan kalimat ini lalu tidak ada jaminan untuk masuk surga? Bukan demikian. Jangan mengartikan demikian, tetapi kalau orang yang tidak mengucapkan kalimat ini, maka tergantung dari amal, dari perbuatan masa hidupnya, tapi kalau ini langsung jaminan daripada Rasulullah, dakhala jannah. Orang yang akhir hidupnya diakhiri dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Makanya ditalken. Lalu yang ketiga ialah disiwak, disiwak. Jadi kalau di kota Saudi Arabia ini banyak sekali siwak kayu siwak memang khusus. Dia itu lembut, lembut. Kalau diunyah, dikunyah lembut. Jadi Rasulullah pernah mengerjakan ini. Kenapa siwak ini? Karena melancarkan keluarnya, melancarkan pisahnya roh dengan jasad. Ini tidak dipersulit, dilancarkan, diringankan, jadi lancar. Jadi siwak, Rasulullah dulu ketika mau wafat, beliau meminta kepada Siti Fatimah agar diambilkan kayu siwak. Setelah itu dikunyah oleh Siti Fatimah sampai lembut, dan setelah itu langsung disiwakkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah keutamaannya. Maka dari itu kalau ada siwak dikasih sama orang Arab, atau dikasih sama orang yang baru datang dari Arab Saudi, jangan sampai dibuang.
Kalau nggak mau dipakai sendiri, simpan dulu. Nanti kalau ada orang yang sakit sudah mau menghadapi sakaratul maut, maka dikunyah, tolong dikunyah, dikasih air sedikit, langsung disiwakan kepada mereka. Ini meringankan, yang melancarkan pisahnya ruh daripada jasad. Lalu yang keempat ialah memberikan minum, memberikan minum kepada orang yang sudah menghadapi sakaratul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi sunnahnya kepada orang yang ada di sekitarnya memberikan air, beberapa tetes-tetesan air. Ya, karena ini kering dan panas, dan juga badan ini kaku, ya, dan sakit, ya, semua jasad ini semua sakit. Maka dari itu tidak cukup, ya, kalau seandainya orang menghadapi sakaratul maut itu diberi air sebanyak air lautan, lalu air lautan itu dingin, ya, maka dikasihkan semua, diminumkan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, itu tidak cukup. Saking panasnya, saking hausnya, saking sakitnya, maka itu tidak cukup. Oleh karenanya disunahkan kepada orang yang di sekitarnya untuk meneteskan beberapa tetesan air. Nanti akan ditelan sendiri, untuk tidak mengering, ya, diteteskan air ataupun sama sendok kecil. Inilah sunnah-sunnahnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Jangan diam, karena banyak sekarang ini orang-orang itu ketika melihat orang menghadapi sakaratul maut, orang-orang melihat orang sakit, banyak hanya sekedar berkunjung, sudah begitu saja. Maka dari itu ini saya akan runtut, ya, mulai dari kita cara melihat orang sakit, menengok orang sakit, sampai didoakan, sampai menghadapi sakaratul maut ini. Ya, lalu disunahkan kepada kita untuk memberikan air, ya, air tetesan, ya, tetesan air, maupun dari sendok kecil ataupun dari tetesan jari-jari kita. Ini sunnah hukumnya. Tapi kalau sampai kalau sampai orang yang sakit tadi, kalau sampai orang yang sakit tadi sampai meminta, itu bukan cuma sunnah lagi, bahkan wajib hukumnya. Wajib hukumnya kita memberikan air, ya, kalau dia sampai meminta. Jadi kembalikannya sunnah, ya. Dan juga yang kelima ialah diusahakan bacakan surah Yasin. Surah Yasin ini banyak sekali keutamaannya, di antaranya mempermudah segala urusan dan juga semua, ya, bahkan mempermudah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Yakni kalau memang Allah sudah waktunya kita untuk dipanggil, maka itu cepat prosesnya. Ya. Jadi inilah salah satu keutamaan surah Yasin. Bahkan dianjurkan kepada orang yang ada di sekitarnya untuk membacakan surah Yasin yang sekencang, ya, suaranya di zahar, ya, suaranya dikencangkan, supaya orang yang sakit itu mendengar ke telinganya, dia berprasangka, ini surah Yasin. Setidaknya begitu. Apalagi kalau sampai dia mengikuti dan lain sebagainya. Surah Yasin ini Rasulullah pernah bersabda dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Barang siapa yang baca surah Yasin pada malam hari, maka sampai paginya dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, kalau kita baca di pagi hari sampai malam hari, Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini keutamaan surah Yasin. Jadi disempatkan dalam kehidupan kita ini untuk malam baca Yasin, pagi baca surah Yasin. Lalu yang kedua ialah dibacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ini, di sini ulama mengatakan bahwa surah Ar-Ra'd ini bisa menggampangkan keluarnya roh daripada jasad, ya. Jadi ataupun rohnya itu tidak langsung dicabut sekalian, ya, tapi dipelan-pelan, ya, dipelan-pelanin oleh para malaikat yang memang tugasnya untuk menyambut roh. Ini keutamaan surah Ar-Ra'd. Dan juga jangan dikencangkan suaranya. Tapi kalau Yasin tadi dikencangkan, tapi kalau surah Ar-Ra'd hanya sekedar kita mendengar ke telinga saja. Dibacakan di sampingnya. Inilah sunnah-sunnahnya. Kita melihat orang sakit, sudah kami runtut, sudah kami bacakan runtutannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga sampai menghadapi orang sakit, sampai menghadapi sakaratul maut, ini yang perlu kita harus kerjakan. Dan insyaallah nanti akan kami berikan, ya, cara-cara runtutan bagaimana kita memandikan mayat sampai ke pekuburannya. Dan mudah-mudahan
kami semua masih diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala.